Yang banyak dari mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut kalau ketahuan hijrah, mereka bisa-bisa dibunuh. Yang mengumumkan hijrahnya cuma satu orang saja, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ketika mau hijrah, beliau mengumumkan di depan Ka'bah, "Wahai kaum ahli Makkah, wahai penduduk Mekah, saya kasih tahu saya nanti mau hijrah. Yang kepingin suaminya meninggal, sudah kepingin istrinya menjadi janda, dan kepingin anak-anaknya jadi yatim, silakan hadang perjalanan saya." Oh, Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab kereng, ya, setan wedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Saat ini kita membahas tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Islam, hijrah itu banyak terjadi. Hijrah pertama di Islam adalah hijrah menuju Habasyah. Ya, ketika kaum muslimin mereka mendapatkan kesusahan dalam kehidupannya, mereka karena jumlahnya belum banyak, maka siksaan daripada kaum kafir Quraisy sangat keras, khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah Ta'ala ini luas, bisa kamu hijrah? Ada apa kamu tinggal di satu tempat dan kamu tidak nyaman, tetap aja kamu tinggal di situ, pindah. Akhirnya mereka para sahabat hijrah menuju Habasyah, banyak. Alhasil, hijrah yang paling istimewa, hijrah yang paling super merubah keadaan perkembangan Islam adalah hijrahnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hijrah tersebut terjadi di tahun 13 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana setelah Nabi Muhammad menjadi nabi dan kurun waktu 13 tahun Nabi Muhammad tinggal di Mekah dengan kesusahan dan berbagai macam kesusahan. Ketika kaum muslimin semakin banyak tawaran daripada orang-orang Madinah. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hijrah ke tempat kami. Silakan, kami siap membela engkau." Makanya orang Madinah itu dikatakan kaum Ansor. Kenapa? Karena nasoron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menolong Nabi. Ansor. Adapun orang yang dari Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka dikatakan kaum muhajir, orang yang berhijrah. Alhasil, karena Rasulullah SAW itu tidak melakukan sesuatu kecuali perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu dari wahyu atau dengan apalah sesuatu yang menjadikan Rasulullah untuk bergerak, yang pastinya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dari kaum sahabat hijrah, yang banyak dari mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut kalau ketahuan hijrah, mereka bisa-bisa dibunuh. Yang mengumumkan hijrahnya cuma satu orang saja, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ketika mau hijrah, beliau mengumumkan di depan Ka'bah, "Wahai kaum ahli Makkah, wahai penduduk Mekah, saya kasih tahu saya nanti mau hijrah. Yang kepingin suaminya meninggal, sudah kepingin istrinya menjadi janda, dan kepingin anak-anaknya jadi yatim, silakan hadang perjalanan saya." Oh, Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab kereng, ya, setan wedi. Nah, subhanallah. Tapi ketika Rasulullah mau hijrah, Rasulullah diam-diam. Kejadian tersebut, Abu Bakar As-Siddiq ngajak Rasulullah, "Ayo Rasulullah hijrah, ayo Rasulullah hijrah." Tapi Rasulullah mengatakan, "Tidak ada perintah, saya tidak berani." Ya, tidak ada berani. Begitu pula kita usahakan melakukan sesuatu apapun itu perintah dari guru, ya, dan berusaha hal yang menyenangkan guru kita. Alhasil Rasulullah SAW ketika mendapatkan perintah hijrah, langsung orang yang pertama dikabari Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq didatangi di rumahnya, Rasulullah mau berkata kepada Abu Bakar, Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, singkirkan ini anak-anaknya." Waktu itu Aisyah belum dinikah, ya, belum dinikah. Siti Aisyah belum dinikah. "Aku mau ngomong." "Sudah, tidak apa-apa ya Rasulullah, dia anak-anakku, aman." Akhirnya Rasulullah bercerita, mengatakan bahwasanya, wahai Abu Bakar, aku diperintahkan untuk hijrah." Langsung Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Aku siap untuk menjadi temanmu. Boleh tidak aku jadi teman perjalananmu ya Rasulullah?" Rasulullah langsung mengatakan, "Iya."
Saat itu Abu Bakar As-Siddiq langsung nangis. Riwayat Siti Aisyah mengatakan, saya dulu tidak percaya ada orang menangis karena gembira. Ternyata benar. Saya saksikan saat itu ayah saya gembira dan menangis. Orang yang pertama saya lihat gembira tapi bisa menangis adalah ayah saya, nangis, senang. Langsung Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan unta untuk perjalanan Rasulullah SAW. Tapi awal hijrahnya Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq tidak langsung berjalan menuju Madinah, tidak. Akan tetapi mereka berdua berhenti masuk ke dalam Gua Thur. Mereka di pojokan kota Mekah. Mereka berdua berjalan sembunyi di kota Mekah. Sembunyi di Gua Thur. Nah, ketika di Gua Thur tersebut selama 3 hari. Tujuannya apa? Kepingin tahu bagaimana orang Mekah. Karena kalau langsung jalan ke sana dan ketahuan, mereka bisa ngejar. Ya, apa yang terjadi? Berhenti. Pingin tahu bagaimana apa yang terjadi di Mekah, apakah dicari Rasulullah atau tidak, dan lain sebagainya. Saat itu, ya kita kalau umroh itu kita cuma di bawah saja, kita ditontonkan dari jauh. Itu tempat Gua Thur, karena saking tingginya tempatnya tinggi dan sekarang juga sudah ditutup, ya ditutup, tidak bisa masuk ke dalam guanya, dicor atau digamalkan itu, tutup intinya. Anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq saat itu dalam keadaan hamil. Apa yang terjadi? Membela, menolong perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW dengan cara apa? Setiap waktu, setiap hari turun naik gunung tersebut, bawa makanan dan memberikan kabar tentang apa yang terjadi di Mekah. Subhanallah. Gini kok ada orang yang membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Alhasil, ya perjalanan tersebut setelah hari ketiga memasuki hari keempat, ya, yang mana sebelumnya sempat Rasulullah SAW dicari sampai ke Gua Thur tersebut. Sempat dicari, hampir dimasuki. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau mereka mau menurunkan kepalanya saja, pasti kaki kami kelihatan. Karena guanya kecil. Ya, karena guanya kecil. Nah, maka subhanallah, Allah Ta'ala mengutus burung dara ada di situ. Karena kalau ada orang yang datang, pasti burung daranya pergi. Juga ada laba-laba. Ada sarang laba-laba di situ menandakan kalau ada orang yang datang masuk ke dalam situ, pasti laba-laba ini rusak. Sarang laba-laba ini rusak dan menandakan tidak adanya orang di dalam. Ya, menandakan orang tidak ada orang di dalam karena sarang laba-labanya masih ada. Berarti aman gitu. Yang mana istimewanya perjuangan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah SAW masuk ke dalam gua. Abu Bakar As-Siddiq ini lebih tua. Ya, tapi cinta sama Rasulullah SAW. Yang terjadi, Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunggu sebentar, aku akan masuk terlebih dahulu, aku akan pastikan di dalam tidak ada binatang. Apa yang dilakukan sama Abu Bakar As-Siddiq? Mendapatkan satu lubang, disobek kainnya, ditambal dari lubang tersebut. Disobek kainnya, setiap lubang ditambal satu persatu. Sampai mendapati ada tertinggal satu lubang, yang satu lubang tersebut sudah kehabisan pakaian. Sudah sobek semua buat untuk nambali, tinggal satu ditutup dengan tangan. Dan Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, silakan masuk. Masuklah Rasulullah ke dalam ruangan tersebut, ke gua tersebut, dan Rasulullah kecapean tidur di paha Abu Bakar As-Siddiq. Ketika tidur, subhanallah, yang terjadi lubang yang satu yang tidak tertambal dengan kain, yang hanya ditutup dengan tangan, ternyata di dalamnya ada binatangnya. Ada kalajengkingnya, yang mana kalajengking tersebut menyengat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq karena menjaga agar Rasulullah SAW tidak terbangun dari tidurnya. Apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq menahan sampai keluar air matanya. Ketika keluar air mata ini menetes ke pipi Rasulullah dan Rasulullah bangun. Kenapa wahai Abu Bakar? Rasulullah mengatakan, kenapa wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, tidak apa-apa Rasulullah, tidak apa-apa ya Rasulullah. Tidak, tampak dari wajahmu kau mendapatkan sesuatu. Ini Rasulullah, tangan saya terlilit kalajengking, dipatok sama kalajengking. Apa yang terjadi? Rasulullah memberikan ludahnya ke tangan Abu Bakar As-Siddiq yang terlilit daripada disengatan kalajengking. Subhanallah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang urusan ludah ini jangan ditiru ya. Ini kalau kita tiru tetangga kita sakit kita ludahi, masalah nanti. Ya bahaya, malah mati malah. Ya.
Subhanallah. Apa yang terjadi setelah 3 hari di situ? Rasulullah SAW membayar seseorang yang bernama Waraqah bin Naufal untuk menjadi pemandu perjalanan. Karena Rasulullah berjalan menuju Madinah tidak mau melewati jalan yang biasanya. Karena kalau melewati jalan yang biasanya maka akan dihadang oleh kafir Quraisy. Akhirnya batal ini perjalanan hijrah. Rasulullah lebih memilih lewat jalan yang lebih jauh tapi aman. Lewat lebih jauh tapi aman. Akhirnya subhanallah, jalanlah mereka berdua. Ketika mereka sampai di kota Madinah, banyak orang-orang Madinah yang mereka sudah Islam, namun belum pernah melihat Rasulullah karena belum pernah ke Mekah. Saat itu bingung, yang Rasulullah ini sing iki apa sing iki? Yang Rasulullah itu yang ini apa yang ini? Maksudnya Abu Bakar sama Umar, dua-duanya bercahaya. Yang Rasulullah cahaya, Abu Bakar Siddiq kena cahayanya Rasulullah. Jadi sama-sama istimewa. Mereka berdua bingung, orang-orang Mekah mau menghormati ku disalah. Menghormati yang ini, wedi sing salah sing ini. Ya, subhanallah, diam sampai ketika mereka berdua duduk di pinggiran kota Madinah. Sebelum masuk ke kota Madinah, duduk mereka berdua. Karena dikatakan riwayatnya itu, sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah, Rasulullah sempat berdiam duduk di pinggiran kota Madinah. Emperan kota Madinah, duduk di sana. Lumayan 1 minggu. Akhirnya terbangunlah satu masjid yang namanya Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Masjid Quba tersebut masjid yang istimewa, masjid yang katanya Nabi diriwayat setiap hari Sabtu Nabi mendatangi masjid tersebut. Seseorang yang berangkat dari rumahnya, memiliki wudhu, bersih-bersih diri dan mendatangi Masjid Quba, melakukan sholat di situ, dicatat sebagai orang yang melakukan ibadah umroh. Subhanallah. Ya, karena cintanya Nabi dengan masjid tersebut. Ketika mereka berdua duduk, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar duduk bersampingan, matahari mulai menyengat, berdirilah Abu Bakar As-Siddiq menghadang panasnya matahari menuju Rasulullah. Baru tahu, oh ini yang Rasulullah, ini yang pendereknya. Nah, seperti itu, subhanallah. Akhirnya mulailah hijrahnya Rasulullah SAW semakin berkembang, dakwahnya Rasulullah semakin berkembang. Tinggalnya Rasulullah di kota Madinah selama 10 tahun. Tinggal Rasulullah SAW di Mekah setelah menjadi Nabi selama 13 tahun. Tapi subhanallah, yang 10 tahun mengalahkan jauh daripada dakwahnya Rasulullah ketika tinggal di Mekah. Dari Madinah tersebut akhirnya terbentangkan jauh, terbentangkan melebar dakwahnya Rasulullah SAW sampailah di Nusantara ini. Dan mudah-mudahan kita yang sudah menganut agama Islam, kita sudah mengikuti ajaran Rasulullah SAW, kita bisa menyenangkan dan membanggakan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan perjalanan Rasulullah yang dengan susah itu bisa kita rasakan saat ini, sudah tinggal nikmatnya. Maka sisa dari kita hanyalah kita berusaha untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak menuntut kita untuk berjuang susah payah. Yang dituntut oleh Nabi SAW, kita mentaati apa yang disyariatkan Nabi, melaksanakan apa saja yang dianjurkan oleh Nabi, agar kita menjadi orang yang bisa digolongkan rombongannya Nabi kelak di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.